Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zizi Abidin dengan NIM 101092400026. Nah, di sini saya akan eh, melakukan perbaikan UAS elektromagnetika. Yang pertama, ada sebuah lembaran material komposit memiliki antarmuka dalam kurung batas horizontal pada bidang Z sama dengan 0. Daerah satu itu Z lebih kecil dari nol adalah material polimer dengan permitivitas relatif epsilon R1 sama dengan 2,4. Untuk daerah 2, Z lebih besar dari nol adalah keramik khusus dengan permitivitas relatif epsilon R2 sama dengan 5,5. Di sekitar antarmuka tersebut, intensitas medan listrik yang terukur pada daerah satu dalam kurung E1 dan daerah 2 dalam kurung E2 adalah E1-nya sama dengan 40 AX min 20 AY plus 15 AZ V per M. Untuk E2-nya itu 40 AX min 20 AY plus 8 AZ V per M. Tentukan rapat muatan eh, simbolnya itu PS yang terakumulasi pada bidang batas tersebut. Nyatakan jawaban dalam satuan epsilon 0. Nah, untuk yang nomor satu, ini batas rapat muatan permukaan. Bidang batas berada pada Z sama dengan 0. Rapat muatan permukaan ditentukan oleh selisih komponen normal medan perpindahan listrik D di kedua sisi antarmuka. Diketahui yang tadi itu Selanjutnya, bidang batas Z sama dengan 0 itu horizontal. Ambil normal satuan dari daerah satu ke daerah 2. N vektor sama dengan AZ. Prinsip syarat batas untuk muatan permukaan, syarat batas komponen norma medan perpindahan listrik PS sama dengan N vektor dikali D2 dikurangi D1 dengan D sama dengan epsilon E. Karena N vektor sama dengan AZ, maka cukup ambil komponen Z saja. PS sama dengan D2Z dikurangi D1Z. Yang pertama, hitung D1Z dan D2Z. Komponen norma medan listrik E1Z sama dengan 15 V per M. Dan untuk E2-nya, E2Z-nya sama dengan 8 V per M. Maka D1Z sama dengan epsilon 1 ini dikali E1Z sama dengan 2,4 epsilon 0 dikali 15 sama dengan 36 epsilon 0. Untuk D2Z sama dengan epsilon 2 dikali E2Z sama dengan 5,5 epsilon 0 dikali 8 sama dengan 44 epsilon 0. Untuk rapat muatan permukaan itu PS dikurangi D2Z sama dengan maaf saya salah baca. PS sama dengan D2Z dikurangi D1Z sama dengan 44 epsilon 0 dikurangi 36 epsilon 0 sama dengan 8 epsilon 0. Jadi PS sama dengan 8 epsilon 0 C per M pangkat 2. Tanda positif berarti muatan permukaan efektifnya positif jika norma AZ didefinisikan dari daerah satu itu 2 lebih kecil dari 0 menuju daerah 2 dalam kurung 2 lebih besar dari 0. Selanjutnya untuk yang nomor 2 itu sebuah medan listrik tak seragam yang berubah terhadap waktu dinyatakan dalam koordinat pola sebagai E sama dengan 5 per R kuadrat cos theta AR plus 3 per R sin theta A theta dikali sin dalam kurung 2 dikali 10 pangkat 9 T V per M diberikan pada material dielektrik homogen dan isotropik dengan parameter mu sama dengan mu 0 untuk epsilon sama dengan 4 epsilon 0. Ini sigma sama dengan 0. Tentukanlah A polarisasi P, untuk yang B kerapatan arus polarisasi itu JP, dan untuk C kerapatan muatan polarisasi PP. Nah, ini yang diketahui tadi. Nah, untuk yang tadi kan hanya ini epsilon sama dengan 4 epsilon 0. Nah, untuk mencari epsilon
Untuk epsilon R-nya itu sama dengan 4. Dan ambil omega sama dengan 2 dikali 10 pangkat 9 rad per S. Langsung saja ke yang A, polarisasi yang P. Polarisasi P. P itu polarisasi. Jadi P sama dengan epsilon 0 dalam kurung epsilon R min 1 dikali E. Jadi jawabannya adalah P sama dengan 4 epsilon 0 E. Substitusikan E yaitu P dalam kurung R theta T sama dengan 15 epsilon 0 per R kuadrat cos theta AR plus 9 epsilon 0 per R sin theta A theta. Ini sin dalam dalam kurung 2 dikali 10 pangkat 9 theta. C per M kuadrat. Selanjutnya untuk yang B, kerapatan arus polarisasi yaitu JP. JP sama dengan eh, dodo P per dodo T. Karena faktor waktunya sin omega T, maka dodo per dodo T sin dalam kurung omega T sama dengan omega cos dalam kurung omega T. Sehingga JP dalam kurung R, theta, T sama dengan W 15 epsilon 0 per R kuadrat cos theta AR plus 9 epsilon 0 per R sin theta A theta cos omega T. Dengan dengan nilai omeganya 2 dikali 10 pangkat 9. Jadi JP dalam kurung R, theta, T sama dengan 30 dikali 10 pangkat 9 epsilon 0 per R kuadrat cos theta AR plus 18 dikali 10 pangkat 9 epsilon 0 per R sin theta A theta cos dan ini apa nilai dari omega T itu ini 2 dikali 10 pangkat 9 T A per M kuadrat. Selanjutnya untuk yang C, kerapatan polarisasi PP. PP sama dengan min del kali P. Divergensi dalam koordinat pola untuk A sama dengan A. A besar ini A besar R, A kecil R plus A theta A theta. Tanpa komponen eh, Pi. Del dikali A sama dengan 1 per R kuadrat dikali dodo per dodo R dikali dalam kurung R kuadrat AR plus 1 per R sin theta dikali dodo per dodo theta dikali dalam kurung sin theta A theta. Yang pertama ambil PR sama dengan 15 epsilon 0 per R kuadrat cos theta sin omega T, koma P theta sama dengan 9 epsilon 0 per R sin theta sin dalam kurung omega T. Untuk yang term 1 itu R kuadrat PR sama dengan 15 epsilon 0 cos theta sin omega T menjadi dodo per dodo R dalam kurung R kuadrat PR sama dengan 0. Untuk yang term 2 itu sin theta P theta sama dengan sin theta dalam kurung 9 epsilon 0 per R sin theta sin dalam kurung ini omega T sama dengan 9 epsilon 0 per R sin kuadrat theta sin dalam kurung omega T. Turunkan terhadap theta. Turun, turunkan terhadap theta yaitu ini dodo per dodo theta dikali dalam kurung sin kuadrat theta sama dengan 2 sin theta cos theta. Dodo per dodo theta dikali sin theta pi theta p theta ini ya ini p theta sama dengan 9 epsilon 0 per r dikali 2 sin theta cos theta sin dalam kurung omega t sama dengan 18 epsilon 0 per r sin theta cos theta sin
ini dalam kurung omega theta. Selanjutnya masukkan ke rumus. Itu 1/R sin theta dikali Dodo per Dodo theta dikali dalam kurung sin theta P theta sama dengan 1/R sin theta dikali 18 epsilon 0 per R dikali sin theta cos theta sin dalam kurung omega T sama dengan 18 epsilon 0 per R pangkat 2 dikali cos theta sin omega T. Maka del dikali P sama dengan 18 epsilon 0 per R kuadrat dikali cos theta sin omega T. Sehingga PP dalam kurung R, theta, T sama dengan minus 18 epsilon 0 per R kuadrat cos theta sin omega T. Dengan omega dengan omeganya itu 2 dikali 10 pangkat 9 sama dengan P ini ya untuk PP jadinya PP-nya itu PP dalam kurung R, theta, T sama dengan min 18 epsilon 0 per R pangkat 2 cos theta sin dalam kurung 2 dikali 10 pangkat 9 T C per M pangkat 3. Selanjutnya untuk yang ke nomor 3. Nomor 3 itu gelombang bidang seragam merambat melalui suatu medium bahan dengan nilai epsilon R. Ya, epsilon R sama dengan 4 dan mu R sama dengan 9. Jika diketahui frekuensi perambatan adalah 2,5 GHz dan medan listrik dinyatakan dalam persamaan E, Y, T sama dengan 120 cos omega T dikurangi B theta Y, maaf salah, beta Y maksudnya, eh, ini AZ V per M, hitunglah A nilai konstanta beta, panjang gelombang lambda, dan kecepatan fasa Vp. Untuk yang B impedansi karakteristik medium tersebut. Dan untuk yang C ekspresi domain waktu untuk medan magnet yang berasosiasi dengan gelombang tersebut. Ya, untuk yang nomor 3 yang diketahui yang tadi ini bentuk ini. Bentuk cos omega T min beta Y menyatakan gelombang merambat arah plus Y. Selanjutnya langsung ke yang ke A. Hitung beta, lambda, dan Vp. Untuk medium lossless di soal tidak diberikan I. Tidak diberikan apa ya namanya? Tidak berikan sigma. Umumnya diasumsikan sigma sama dengan 0. Untuk beta sama dengan omega akar mu E. Gunakan hubungan dengan ruang bebas. Ini beta sama dengan K0 akar mu R dikali ER, untuk betanya itu begitu. Dan untuk K0 eh, sama dengan omega per C sama dengan 2pi per lambda 0. Dan untuk lambda 0-nya itu sama dengan C per F. Selanjutnya, yang pertama kita mencari panjang gelombang ruang bebas. Untuk mu 0, maaf salah baca. Lambda 0 sama dengan 3 dikali 10 pangkat 8 per 2,5 dikali 10 pangkat 9. Hasilnya adalah 0,12 M. 0,12 M. Untuk K0-nya sama dengan 2pi per 0,12 sama dengan 52,36 rad per M. Dan selanjutnya kita mencari faktor medium, itu akar dari mu R, epsilon R sama dengan akar dari 9 dikali 4 sama dengan akar dari 36 yaitu 6. Selanjutnya mencari konstanta fasa atau beta sama dengan 52,36 dikali 6 sama dengan 314,16 rad per M. Selanjutnya mencari panjang gelombang dalam medium. Lambda sama dengan 2pi per beta sama dengan 2pi per 314,16 sama dengan 0,02 M. Selanjutnya menjadikan ke M yaitu lambda untuk menjadikan ke
cm atau cm itu lambda sama dengan 2,0 dikali 10 pangkat min 2 m sama dengan 2 cm. Untuk yang nomor 5, kecepatan fasa atau itunya Vp sama dengan omega per beta sama dengan C per akar dari mu R epsilon dikali epsilon R sama dengan 3 dikali 10 pangkat 8 per 6 sama dengan 5 dikali 10 pangkat 7 M per S. Untuk VP-nya sama dengan 5,0 dikali 10 pangkat 7 M per S. Selanjutnya yang B, impedansi karakteristik. Impedansi dalam kurung impedansi intrinsik medium. Untuk medium lossless itu eh, eta sama dengan akar mu per epsilon sama dengan eta 0 akar mu r per epsilon r dengan mu 0 sama dengan maaf salah baca dengan etanol sama dengan 377 ohm. Jadi akar dari mu r per epsilon r sama dengan akar 9 per 4 sama dengan 3 per 2 sama dengan 1,5. Eta sama dengan 377 dikali 1,5 sama dengan 565,5 ohm. Selanjutnya untuk yang terakhir C, ekspresi domain waktu H yang berasosiasi untuk gelombang bidang seragam. Mutlak H sama dengan mutlak E per eta. Amplitudo H0 sama dengan 120 per 565,5 sama dengan 0,212 A per M. Arah H ditentukan oleh S, E dikali H searah rambat positif Y. Karena E searah AZ, agar E dikali H sama dengan AY, maka H harus searah AX, sebab AZ dikali AX sama dengan AY. H dalam H, H dalam kurung Y, T sama dengan 120 eta cos eh, omega dalam kurung omega T dikurangi beta Y AX. Substitusi yaitu eta, omega, beta sama ini substitusi dari eta, omega, beta yaitu H, Y, T sama dengan 0,212 cos ini dalam kurung 5 pi dikali 10 pangkat 9 T dikurangi 314,16 Y AX A per M. Gitu. Sekian dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.